Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang kedua akan memberikan info yang jos-jos, yang mantap-mantap untuk kalian semua. Nanti punya momen sendiri, yang punya koin-koin yang bagus kalian tahan, kalian simpen ya, kenaikan nggak sama. Yang jelas yang nomor satu adalah koin-koin yang ada di ekosistem daripada Ethereum. Yang nomor satu pemenang saya yakin meme coin ada di PP. Sekarang lagi berjalan ya, belum usai pertandingan finalnya di akhir tahun. Saya rasa bulan September dengan narasi pemangkasan suku bunga yang makin tidak terkendali, saya rasa akan dipangkas September ATH baru PP kita bisa TP sebagian, dan nanti kalau ada penurunan masuk lagi cuan terbesarnya di akhir tahun. Dengan data CPI core-nya berapa ya, sang penting kelihatannya datanya membaik, jadi tidak ada alasan lagi Powell tidak pangkas suku bunga, dan kelihatan si Trump sudah mengirim orang-orangnya untuk masuk di dewan jajaran Fed, yang mungkin nanti kalau sampai Powell nggak pangkas ya mungkin bisa dibungkam ya sama orang-orangnya Mbak Trump. Tetap semangat. Ada koin yang kecolongan terbang tinggi yang nggak ngotak adalah OKP ya, jadi mindset kalian dirubah dikit ya, jangan inginnya koin yang murah saja ya, gocap dapat miliaran, baby doge tapi naiknya cuma 1%, buat apa ya? Kalau saya bahas tentunya kalian belum tentu mau yang harganya di 1 juta lebih OKP, padahal yang kita tahu bisa dilihat kasat mata kok, bukan gaib, bukan siluman ya, yang itu bisa dilihat secara kasat mata. Kalian pelajari, dilihat historinya, rekam jejaknya, ketika bear market mampu bertahan nggak, ketika bull terbang tinggi nggak. Ketika bull terbang tinggi ternyata ada di OKP sudah mantul. Tapi ini bagian dari perjalanan awal. Pemenangnya nanti saya rasa untuk koin blockchain ada di Chainlink, ada di Cardano, ada di Avalan, akan terbang semua. Cuma kenaikan nggak sama rezeki masing-masing ya. Kemungkinan market cap kecil seperti Polygon juga akan nendang, mungkin akan luar biasa juga ya untuk Polygonnya. Dan hari ini banyak sekali bos-bos besar yang borong ke Ethereum. Wah mantap, diperkirakan ada yang memprediksi akan sampai 10.000, 20.000, bahkan 51.000. Harga ETH tahun 2013 menyentuh 300 kali lipat keuntungan. 2021 50 kali lipat keuntungan. Masa di tahun 2025 nggak sampai 10 kali? Lah kalau 10 kali kalian mau apa harganya? ATH-nya 70 juta, kalau 10 kali 700 juta. Wow, PP mantap banget. Ya kita nggak usah mengayal 700 juta. Kelihatannya kalau di atas 100 juta ETH akan masuk Ethereum dan akan membawa koin-koin besar yang ada di jaringannya. ARP mantul ya. Kemudian ada Polygon juga mantul ya. Sebelum itu saya kasih info berita yang mana banyak pembelian besar-besaran ETH. Wah luar biasa si Lexus ini ya. Kok Lexus sih Mas Bro? Ya nanti sebentar ya. Ya kak, kencengan ini. PG Nexus salah satu pemegang korporat bukan kamret ETH terbesar di dunia dengan kepemilikan 47.331 Ethereum. Wah Nexus ini mantap ya, pembeli awal yang sangat strategis diakumulasi sama PG Nexus. PG Nexus telah mulai melangkah besar dalam akumulasi Ethereum dengan tujuan menjadikan salah satu pemegang korporat Ethereum terbesar di dunia. Wah mantap juga ini ya, jadi Ethereum ini misterius sekali kawan. Banyak yang membuat well perusahaan memborong ETH, ini sangat luar biasa menurut saya. Jangan diragukan lagi koin-koin yang ada di jaringan ETH ya. Nanti juga akan saya kasih dan perusahaan publik borong Ethereum akankah menjangkau level 7.000 dolar? Kecil ya.
Dilansir dari Bell Crypto, data menunjukkan bahwa banyak perusahaan publik dan pemilik kripto besar yang sedang mengikuti kepemilikan Ethereum. Mereka sementara aktivitas on-chain Ethereum nanjak semakin meningkat. Perusahaan publik meningkat kepemilikan. Nggak abal-abal di sini transaksinya ada, ya. Pokoknya akan pump gila-gilaan. Si Bit9 now haul 1,2 miliar ETH, gila. Sublink Gaming juga ada, ya, lengkap di sini. Semua terkunci untuk staking mencapai level tertinggi. Pada lapisan infrastruktur, data on-chain menunjukkan bahwa jumlah ETH yang terkunci untuk staking telah mencapai level tertinggi. Sepanjang masa token terminal mencatat nilai staking lebih dari 150 miliar US dollar. Ini akan membuat ETH terbang dan cadangan di ETH di bursa turun ke level terendah sepanjang masa sekitar 18,9 juta ETH. Wah, menurut Excel, secara keseluruhan indikator ini mengurangi pasokan yang tersedia untuk dijual dan dapat memicu pertumbuhan harga makin gila. Aset yang ditokenisasi juga sangat terkonsentrasi pada Ethereum. Token terminal melaporkan bahwa sekitar 58% dari aset yang ditokenisasi secara publik berada di Ethereum, memperkuat pandangan bahwa Ethereum langsung mendapat manfaat dari aliran modal ke dalam RWAS dan tokenisasi, ya, panjang lebar. Oke. Arah PP saya rasa kan teman-teman. Ini lagi ada si tukang pukul kampret MA merah ini, yang merah ini. Ini sudah candle 1, 2, 3, 4, 5, 6 belum mampu menjebol. Mudah-mudahan nanti kejebol, ya, turun dikit, pam, udah ada awan hijau di sini, nggak mungkin nggak ngepam. Tinggal tunggu saja dana segar ketika pemangkasan suku bunga sudah dipangkas. Mudah-mudahan September, narasinya sangat kuat sekali untuk September. Kita harus paham TA dengan sesuai yang kalian inginkan. Untuk cuan cepat tentunya tem yang lebih kecil. Kalau yang ingin long invest, ya kayak daily itu kalian bisa pakai. Ya, kalau melihat untuk yang scalping dilihat dari 4 jam, 2 jam, ini udah waktu TP. Yang masuk di sini, dijual di sini. Ini penjualan. Nanti kalau turun lagi, ya kalian beruntung masuk di sini. Kalau ngaceng terus ke sana, ya kalian buntung. Namanya akan ngepam, ya, akan buleran sampai nanti akhir tahun. Ini yang bikin kacrut ini. Dominasi BTC-nya ngacleng lagi. Ini nanti kalau turun sampai 55, ya, diperkirakan akan turun sampai 35 katanya. Wah, ini kacau kalau sampai 35. Saya nggak beranilah 55. Di 50 BTCD saya udah akan eksis dulu. Tapi tahun 2026 diperkirakan akan dipangkas 7 kali pemangkasan dari tahun 2025 dimulai September sampai tahun 2026. Jadi ada kemungkinan tahun 2026 tidak jadi bear, lanjut ke pump lagi, itu bisa terjadi. Mau pump dan longsor itu semua mereka skenariokan, kondisikan, mereka yang atur. Kalau tahun 2021 sudah dikasih info di akhir tahun si Powell akan menaikkan suku bunga, ya jelas pada lari tunggang langgang kedodoran, ya terpilit-pilit para investor kripto cabut semua karena akan disedot kembali uangnya sama si Jeremy Powell. Kalau ini Powell akan mangkas suku bunga, otomatis mau jam dari mana tahun 2026. Dan tentunya kita paham dengan adanya ETF support kan udah menggila, adopsi kripto semakin meluas di mana-mana. Bahkan Indo sendiri katanya akan jadi geger aset cadangan nasionalnya, katanya ada BTC. Ya kalau itu baru rencana. Kalau rencananya saja 100 tahun yang lalu konaho udah nggak usah mikirin itulah, ya.
Yang penting kita main sendiri cuan di PP nanti ya. Kita lihat si Polygon ini projectnya mantep menurut saya ya, project mantep, koin dedengkot ketika historinya bear dan dia kuat bertahan, ketika bull market selalu nendang ke ATH baru. Salah satunya saya akan cari koin-koin yang positif-positif terbang saja, nggak yang sembarangan koin-koin baru. Buat apa ya, udah cuan lumayan juga saya kemarin masuk di 42 poin 32 ya. Polygon, wah ini perlu saya kasih tahu untuk kalian. Kemarin cuma sayangnya double ya, double ini suaranya kadang-kadang ngaco. Ini mudah-mudahan nggak double. Polygon mulai memainkan peran besar dalam aset dunia nyata di blockchain. Ini penting kawan. Menurut RWA, berikut adalah yang sedang terjadi di Polygon saat ini. Lebih dari 380 juta dolar dalam aset dunia nyata yang ditokenisasi telah diterbitkan. 1.300 pemegang yang aktif terlibat dengan token RBA. 260 aset unik telah ditokenisasi di jaringannya. 2,76 miliar dolar dalam kapitalisasi pasar stablecoin terhubung ke Polygon. Mantep ini. 14,3 juta pengguna saat ini memegang stablecoin di sini. Kepemilikan stablecoin tumbuh sebesar 5,8% dalam sebulan terakhir. Nilai token RWA di Polygon naik 10% dan dalam 30 hari. Hal-hal seperti ini kredit swasta, obligasi dan bahkan real estate sekarang sedang ditokenisasi dan diperdagangkan di blockchain Polygon. Wah, kurang apa ke depan untuk Polygon? Saya rasakan pam ya. Oke. Pol. Kemudian juga di sini kita lihat juga koin yang perlu kalian perhatikan juga, tapi Dior risiko masing-masing. Kerugian Mas Bro nggak ikut tanggung jawab karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, penuh dengan risiko. Kalian harus selalu Dior, waspada dan risiko masing-masing ya. Koin Digibyte yang namanya DGB ini luar biasa, koin dedengkot yang hampir bebarengan listing sama PTC ataupun sama ETH pun tuaan ini. Kayaknya sama dengan SRP, sudah lumayan ini. Waktu di listing ini tahun 2014 harganya 0,4 rupiah. 4 tahun kemudian menjadi naik 4.000 kali lipat. Gila, harganya 2.000-an. Itu 4 tahun nggak ada cuan dadakan, itu ngepet ya 4 tahun. Kemudian jatuh dibanting, ini harganya 150 perak pun dari awal yang masuk 0,4 rupiah itu udah cuan lubet. 0,4 rupiah kok menjadi 2.000, 4.000 kali lipat. Dan yang masuk awal masih untung 0,4, sekarang masih harga 154 rupiah. Coba kayak apa? Kalau PP sekarang harganya 0,2 kemudian jadi 5 rupiah kayak apa? Bisa nggak Mas Bro? Jadi 10 rupiah kayak apa? 100 rupiah kayak apa? Di kripto tidak ada yang nggak mungkin. Nah ini contoh saja, 0,4 rupiah menjadi 2.000. Kalau PP harga 0,2 sekarang kemudian menjadi 3, 4, 5 rupiah, itu kan kecil banget. Yang ini aja yang tidak mungkin bisa jadi mungkin ini. Coba kalau kalian punya DGB tahun 2014, nggak usah banyak-banyak, 1 juta saja. 1 juta kali 4.000 berapa? 4.000 kali, dihitung, meledak kalkulator kalian ya. 0,4 kok pun beli 1 juta saja di tahun 2014, 4 tahun kalian nunggu. Kalau 1 juta kalikan 100 saja 100 juta, kalikan 1.000 berapa itu ya, 1 miliar, jadi 4 miliar. Wah gila, 4 miliar kalau nggak salah ya. Saya malas kalau ngitung, nggak ada duitnya. 4 miliar itu modal 1 juta 4 tahun. Kalian kerja 4 tahun, bahkan seumur hidup kalian ya nggak mungkin dapat 4 miliar kalau nggak korupsi. Ya kan? Makanya PP ini ya kita harus mudah-mudahan seperti DGB ini. Tapi untuk siklus yang akan datang masih akan bertahan. Saya di PP ada yang bilang katanya si PP ini sudah habis hitnya
yang baru-baru ini itu kan hanya omongan orang. Perang media biasa, ngapain omongan orang didengar? Kita tuh harus melihat data fakta di lapangan yang tidak bisa diragukan lagi, yang tidak bisa dibohongi lagi. Kapitalisasi, rankingnya, holdernya yang meningkat terus terbesar ada di mana? Ada di PP. Artinya investor kemana? Ya lari ke PP. Kok dibilang lari ke tempat lain, keranda gitu? Jangan percaya. Kita itu lihat di CMC fakta dan datanya. Pan pun aja yang real project kalah dengan PP ini 22 triliun saja kapitalisasi pasarnya ya. Kalau si PP sudah 80-an triliun ya. Jangan main-main dengan si PP, ntar saya beri loh. Sekali diberi is dead. Itu kan lagunya si itu dulu si Sidul ya, kalau nggak salah. Saya ingat tuh lagu itu. Si Sidul anak sekolahan, kerjaannya belajar mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Nih, sekali diberi orang bisa mati katanya. Ini kalau saya jadi gini nanti kena royalti lagi. Waduh, kepiye, mending nggak usah bikin ciptain lagu ya. ARP, oh ini salah satu koin yang ada di jaringan ekosistem Ethereum. Udah saya bilang, ARP jangan kalian remehkan, jangan mengejar koin-koinnya lagi. PAM nanti ada bagian tersendiri ya, ada bagian tersendiri. ARP ini adalah koin real project. Saingan tuh dulu bareng itu ambil bersamaan SUI OP ya, SUI OP, kemudian ini SUI OP sama apa tuh, SUI OP ARP ya, itu tiga itu bersaing di ekosistemnya Ethereum. Untuk dedengkotnya yang sudah mateng ada di Polygon. Makanya saya pilih Polygon. Kalau kebanyakan koin ya Suteres juga, mantunya susah. Udah waktunya ngaceng tertinggi, udah TP nggak TP. Mantep ini ARP ya. Kita cek koin-koin di CMC. Pokoknya kita semangat. Sudah siklusnya 4 tahun sekali, di tahun 2025 ini saya rasa udah waktunya untuk cuan lah, untuk ngepam ya. ARP tiba-tiba masuk di trending top CMC ya. Oh, all season index 41 dengan fear and greed-nya 68. Mantep, ternak ini tamak. aduh 27,sekian%. Bitcoin masuk lagi rupanya, nendang ATH barunya lagi. Semakin Bitcoin semakin tinggi, ETH semakin tinggi, makin banyak modal mengalir ke kripto. Saya rasa makin bagus untuk altcoin ketika all season. Maka ketika ngebom pindah ke all season, kencengnya kayak kuda mau kawin kali ya. Kuda mau kawin kalau larinya nggak ngotak kali ya. Dilabrak semua, kalian nyegat kuda di depannya, kuda mau kawin, kalian bisa diseruduk gitu ya. Mungkin kayak itu nanti gambaran larinya. Chainlink 41%, Cardano cuan luber ya 27%. mantap. Saya bahas koin yang bagus-bagus, bukan koin kentut yang baru mencari holder investor di Telegram, di apa namanya Twitter ya. Bikin kita sangkut saja. Mohon maaf, si PP 0,2 sedikit lagi mungkin akan diajar dengan koin PP ya. Maaf ya, karena ini udah lama, ATH-nya masih ada 6 kali lipat lagi baru menyentuh ATH. Artinya di atas banyak yang sangkut menunggu ATH, menunggu sifat terbang, kemudian akan di TP. Kalau si PP mantep jaya. Ini udah hampir 0,2 dan market cap-nya 83 triliun. Kemudian harga tertingginya cuma 1 kali lompatan, 1 kali lipat saja 100%. Artinya sangkutannya paling dikit di sini ya. Untuk mencapai ke ATH barunya paling dekat di PP. Oke ya. Nair protokol bergerak dalam AI yang belum terbang. Kita cari koin-koin yang belum terbang tinggi di jaringan ETH. Di situ ada
namanya ini OP-nya belum. Cardano terbang tinggi biasanya akan membawa koin-koin yang ikut di ekosistem Cardano. Dulu itu namanya ini ya, Koti ya. Kita coba lihat Koti ikut terbang nggak? Koti itu biasanya ngikut Cardano, si Koti. Koti, bener kan si Koti ini? Nah ini Koti mumpung belum terbang tinggi, market cap masih kecil, tapi risiko masing-masing ya. Ini 310 rankingnya si Koti ini, Kotil. Ini Kotil ini market capnya masih, baru 2 triliun kayak meme coin. Ini ada di ekosistem Cardano ini. Ini boleh nih untuk masuk Koti ya. Udah panjang lebar ya, udah siang mungkin segitu aja. Tetap yakin PP akan jadi koin terbesar di tahun 2025 ini di ekosistem ETH. Saya rasa hanya di PP. Coba koin apa lagi yang sampai masuk ranking paling atas dan investor yang paling besar? Ada di PP, nggak ada yang lain. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin bulan akan segera datang. Mungkin September akan terjadi ledakan seiring dengan pemangkasan suku bunga. Kalau si Powell-nya ini nggak mau, mungkin langsung di sumbel Katram yang akan mengeluarkan bisa jadi. Oke, Koti akan ada di ekosistemnya. Daripada Cardano ternyata ikut mabur juga, mumpung belum terbang tinggi, kapitalisasi masih rendah. Nanti akan ada bagian terbang sendiri, masing-masing rezeki nggak sama dan kenaikan nggak sama. Tapi paling tidak kita mencari koin yang ikut terbang. Yang lain terbang kita harus ikut, jangan yang lain terbang kita nyusul ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa, dan selalu ngoceh nggak karuan. Yang penting yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Manusia nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.